Novan Setia Sasongko kembali bela Madura United berstatus pinjaman dari Barito Putra. Persija Jakarta resmi datangkan bek kiri asal Brazil Alan Cardoso. Adam Sibek gabung Persib, cerita dimulai dari liburan di Bali. Duo Brazil Alan Jos dan Vico Duarte resmi perkuat Malut United. AFC kabulkan permintaan PSSI, jadwal timnas Indonesia versus Irak diubah. PSSI akan inspeksi Stadion Kanjuruhan. Arema FC optimistis bisa berkandang di Malang. Menarik untuk kita bahas seperti apakah beritanya. Berikut inilah berita selengkapnya. Halo Sobat Rosa TV dimanapun berada, kini berjumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Rosa TV akan membahas seputar berita terupdate dari Liga 1 terkhususnya Madura United. Berita menarik pertama datang dari klub asal Pulau Garam, Laskar Sapi Kerap, julukan dari Madura United. Terbaru ini, Madura United resmi memulangkan bek sayap kirinya, senior Novan Setia Sasongko, dengan status pinjaman dari PS Barito Putra untuk menghadapi Super League 2025 hingga 2026. Kepastian ini diumumkan melalui akun resmi Madura United pada Jumat tanggal 25 Juli 2025. Pulang ke tanah yang pernah dibelanya, Novan Setia Sasongko kembali berseragam Madura United sebagai pemain pinjaman, tulis dalam postingan klub Madura United. Novan Setia Sasongko langsung bergabung dalam pemusatan latihan di Yogyakarta, yakni di Stadion Yogyakarta International School alias YIS. Kehadirannya menambah kedalaman sektor bek sayap yang kini diisi 8 pemain, termasuknya 2 legion asing, Pedro Monteiro dan Roget Bonnet alias Rusi. Dengan kedatangan Novan Setia Sasongko, total skuad Madura United berjumlah 32 pemain untuk musim ini. Ia bukan hanya datang sebagai pemain berpengalaman, tapi juga sosok yang memahami karakter dan semangat Laskar Sapi Kerap Madura United, ujar manajer Madura United Umar Wahidin. Dari Madura United, kita beralih pada berita menarik selanjutnya. Datang dari Persija Jakarta. Persija Jakarta resmi perkenalkan rekrutan anyarnya untuk dari Super League 2025 hingga 2026. Pemain tersebut adalah Alan Cardoso, bek kiri asal Brazil, yang kini siap perkuat lini pertahanan Macan Kemayoran. Alan, yang sebelumnya berkarir di berbagai klub Brazil seperti Vasco da Gama, Santos B, hingga Confianca, mengaku antusias menjalani tantangan baru di luar negaranya. Saya sangat siap mengenakan jersey Persija dan ingin meraih gelar juara bersama tim, ujar Alan. Manajemen Persija Jakarta menilai Alan Cardoso bukan hanya perkuat dalam bertahan, tapi juga agresif dalam penyerangan. Ia diharapkan bisa menjadi kekuatan baru di sisi kiri pertahanan Persija Jakarta. Kepada Jackmania, Alan menyampaikan janji setianya. Saya sangat senang bisa bersama kalian musim ini. Semoga kita semua tersenyum dan meraih banyak kemenangan, tutup Alan Cardoso saat dikonfirmasi. Dari Persija Jakarta, kita beralih pada Persib Bandung. Kiper terbaik Liga Wallace, Adam Sibek, resmi bergabung dengan Persib Bandung untuk gelaran musim dari Super League 2025 hingga 2026. Keputusan hijrah ke Indonesia bermula saat dirinya tengah berlibur di Bali. Saya sedang liburan musim panas di Bali. Lalu agen memberitahu bahwa Persib tertarik merekrut saya, ujar kiper yang berusia 25 tahun tersebut. Adam mengaku sempat memantau Liga Indonesia dan tertarik atas atmosfernya. Setelah melakukan riset singkat tentang Persib Bandung, ia tak ragu menerima tawaran tersebut. Kesempatan ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Saya tahu Persib klub besar dan juara musim lalu, lanjut Adam dalam konfirmasinya. Adam menekan kontrak 2 musim dan siap menghadapi tantangan baru di Asia bersama tim asuhan Bojan Hodak. Berita menarik selanjutnya, kita beralih pada Malut United. Malut United resmi merekrut 2 pemain asing asal Brazil, yakni Alan Jos Bernardon dan Vinicius alias Vico Duarte. Keduanya sebelumnya membela PSS Sleman dan kini dikontrak selama 2 musim oleh Laskar Kiraha, klub asal Malut United.
Alan Jose, kiper berpostur 202 cm, tampil impresif musim lalu dengan 30 starter dan 6 clean sheet, sementara Fico, gelandang tangguh berusia 28 tahun, mencatatkan 2 gol dan 3 assist dari 16 penampilan bersama PSS Sleman. Kami menilai keduanya akan perkuat tim dan menjadi bagian di era baru Malut United, ujar Theo Willem. Alan dan Fico mengatakan semangat barunya bersama klub asal kota Ternate. Dari Malut United kita beralih pada Timnas Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia alias AFC resmi mengabulkan permohonan PSSI terkait perubahan jadwal laga Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa laga Indonesia kontra Irak yang semula dijadwalkan pada tanggal 11 Oktober 2025 kick off pada jam 18.00 waktu Arab Saudi diundur menjadi pukul 22.30 waktu setempat. Perubahan ini diajukan PSSI karena jadwal pertandingan terlalu berdekatan dengan laga sebelumnya melawan tuan rumah Arab Saudi. Dengan mundurnya jadwal, skuad Garuda mendapat waktu tambahan untuk pemulihan fisik. Timnas Indonesia kini fokus mengejar posisi juara atau runner-up grup demi lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya lolos ke ronde selanjutnya alias ronde kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, PSSI dijadwalkan akan menginspeksi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Rabu tanggal 30 Juli 2025 dengan tujuan untuk mengecek kesiapan venue jelang bergulirnya BRI Super League 2025 hingga 2026. Manajemen Arema FC berharap inspeksi ini menjadi langkah final untuk kembali berkandang di Stadion Kebanggaan Warga Malang tersebut. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitrialdi alias Inal, menyebut stadion secara infrastruktur sudah layak dan pernah digunakan sebagai home base di musim lalu. Ia menilai inspeksi PSSI hanya sebatas formalitas. Sementara itu, penilaian dari sisi keamanan oleh pihak kepolisian belum mendapat kejelasan. Arema FC telah mengirim surat permohonan namun masih menunggu respon. Untuk izin dari kepolisian juga masih kami urus. Kami masih menunggu regulasi terbaru dan koordinasi dengan Pempel yang sedang mengikuti workshop bersama PT LIB alias PT I-League. Jelas Inal. Kita ketahui bersama, Arema FC dijadwalkan menjamu PSBS Biak di laga pembuka Super League 2025 hingga 2026 nanti, yakni pada 11 Agustus mendatang di Stadion Kanjuruhan jika Stadion Kanjuruhan resmi bisa dijadikan home base oleh Arema FC. Di berita terupdate seputar BRI Liga 1 Madura United, saya Rofiq Roman dari studio Rosa TV mengabarkan.